Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imami mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang beserta jajaran, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran, yang kami hormati Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaran, yang kami hormati dosen pembimbing lapangan Bapak Hakim Junaidi, yang kami hormati para dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Kami dari PPL kelompok 7 yang diketuai oleh Maulana Imtiaz In'am, beranggotakan Putri Ismaidi Wijaya, Ria Rismawati, Lailatul Maula Istisfa Fajriyah, Kana Ahsan Basri, Iza Sofyanida, Indra Maulana, Imam Syafi'i, Indah Nurul Khumairah, Indah Agista Tahyanti, Putri Sri Wahyuni, Putri Rizki, Revana Febri Antika, Hafidatul Rafiqoh, Sekar Wahyuningsi, Muhammad Ma'ruf Yanuar, Khairul Anam, Muhammad Rafi Nasution. Sedikit menggambarkan tentang materi yang kita buat untuk PPL secara daring ini, yaitu perkembangan teknologi dan kebebasan hidup di masyarakat menjadikan bebasnya pergaulan di masa remaja ini. Hal ini mengakibatkan banyaknya gejala-gejala yang timbul akibat tidak bisanya mengambil sikap dalam sikap kesehariannya. Kasus yang kita angkat yaitu di pengadilan negeri dengan kasus penelantaran anak. Berikut mood court dengan kasus penelantaran anak dari kelompok 7 kami persembahkan. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 pidana khusus /2019 Pengadilan Negeri Purworejo demi keadilan berdasarkan ketuhanan atas nama terdakwa Nanda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilahkan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara? Nama saya Maudy Andita Putri binti Sugiono. Tempat lahir? Tempat lahir di Purworejo, umur 19 tahun. Jenis kelamin? Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan? Kewarganegaraan saya Indonesia. Alamat? Alamat saya di Dusun 3 RT 2 RW 2 Desa Sidarum Kutoarjo Purworejo. Agama? Agama saya Islam. Pekerjaan? Pekerjaan saya sebagai pelajar atau mahasiswa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? dan siap mengikuti persidangan hari ini.
Ya, di sini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap melaksanakan persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penelantaran anak dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penelantaran anak. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, di sini saya ditemani oleh penasihat hukum saya, yaitu Lailatul Maula SH, Ma'ruf Yanwar SH, dan Vivi SH. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Majelis Hakim, kami membawanya. Setelah Hakim Ketua menerima kedua surat tersebut, kemudian menunjukkan pada Hakim 1 Hakim anggota dan 1 Hakim silakan anggota 2 diperiksa. serta menunjukkan kepada anggota penuntut dua, umum untuk silakan. diperiksa. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan menyatakan terdakwa Maudi Andita Putri binti Sugiono bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76B JO, pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa terdakwa Maudi Andita Putri binti Sugiono terkena pidana penjara selama 1 tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti berupa 1 potong handuk warna ungu yang terdapat bercak darah, 1 potong sarung bantal guling bergambar keropi terdapat bercak darah, 2 potong celana dalam berwarna biru muda dan putih, 1 potong bra berwarna krem, 1 belah pisau panjang berukuran 20 cm bergagang plastik warna putih, 1 buah potongan tali pusar bayi dalam botol plastik kecil, 1 buah tas plastik warna kuning bertuliskan Nine yang terdapat bercak darah, dan menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan kepada penasihat umum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum dari terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kali ini dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum
Apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini ditunda, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan ditundanya persidangan kali ini? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 jam 9 pagi, dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kedua, Senin 5 Agustus 2019. Pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 88/pidana /2019/PN Purworejo demi keadilan berdasarkan ketuhanan atas nama terdakwa dinyatakan dibuka dan telah untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap, Hakim. Baiklah, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa penuntut umum? Ada 5 orang saksi, Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi 1 ke persidangan. Saksi atas nama Setio Widodo bin Radimin dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara Jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang melaporkan pada pihak kepolisian, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak Hakim. Nama? Nama saya R.Y. Setio Widodo bin Radimin. Tempat tanggal lahir? 27 Agustus 1979, Pak. Jenis kelamin? Laki-laki. Umur? 41 tahun. Agama? Islam. Alamat? Semarang Daleman. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan hari ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia disumpah, Pak Hakim. Kepada petugas atau juru sumpah agar mengambil tempat.
Untuk Saudara Panitira, Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Bahwa saya akan mengungkapkan yang sebenar-benarnya, bahwa tiada lain yang sebenarnya. Sudah. Oke. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti Pak Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal. Dia tetangga saya, Pak. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Ya, saya mengetahuinya, Pak. Terkait penelantaran anak tersebut, Pak Hakim. Saudara saksi tahu dari mana tempat terdakwa menelantarkan anak tersebut? Saya mengetahuinya pada saat Pak RW menelpon saya untuk memberitahu bahwa ada seorang bayi yang terlantar di rumah kosong, Pak. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui ada bayi terlantar? Saya langsung menghubungi pihak kepolisian, Pak. Baik, silakan saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui bahwa ada bayi terlantar, apakah di sekitar ada yang Anda lihat? Ada, yaitu satu buah kantong plastik warna kuning bertuliskan 9 yang ada sedikit bercak darahnya, Pak. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari yang dipakai terdakwa? Iya, benar Pak Hakim. Benar. Benar, Pak. Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu Anda melihat kondisi bayi tersebut? Benar, saya melihatnya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan plastik warna kuning bertulisan 9 dan ada sedikit bercak darah? Ya, benar. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, di waktu kapan Anda menyadari atau mengetahui bahwa bayi tersebut terlantar? Pada saat itu, ketika saya sedang di rumah, tiba-tiba mendapat telepon dari Pak RW bahwa ada bayi yang terlantar di samping rumah kosong, Pak. Pada saat Anda mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Saya mendatangi tempat di mana bayi tersebut diterlantarkan, lalu saya menghubungi pihak kepolisian, Pak. Apa benar Anda hanya melihat kantong plastik warna kuning bertulisan NINE? Ya, benar, Pak. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim.
Terima kasih. Silakan Hakim anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Adakah pertanyaan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait terlantarnya bayi? Tidak. Saya hanya mendapat informasi dari Pak RW, kemudian melihat TKP lalu melapor, Pak. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan Hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup Yang Mulia. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan hari ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Untuk saudara jaksa penuntut umum, silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Abdul Manan bin Ahmad Rukiat sebagai saksi. Dipersilahkan. Saudara saksi, apakah saudara saksi sehat jasmani dan rohani, serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas dari saudara, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Bisa dimengerti? Baik, Pak Hakim. Nama? Abdul Manan bin Ahmad Rukiat. Tanggal lahir? 4 November 1982. Jenis kelamin? Laki-laki. Umur? 39 tahun. Agama? Islam. Alamat? Dalaman. Kebangsaan. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan hari ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Bapak Hakim. Kepada panitera atau juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, Pak Hakim.
Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan hari ini? Mengerti Yang Mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 5 Oktober 2019. Baiklah, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya, saya bersama rekan saya satu regu piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada 1 Juni 2019. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak pada saat itu karena terdakwa sudah kami kepung, maka tidak dapat melarikan diri. Baik, cukup pertanyaan dari kami. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim, terima kasih waktunya. Baik, kepada saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Anda menggeletakkan bayi? Kami bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat rumah kosong tersebut terdengar suara tangisan bayi. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Iya Pak, kami mengamankan bayi dan kain yang digunakan untuk membungkus bayi tersebut. Dari mana saudara saksi tahu bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk menggeletakkan bayi? Saya bersama rekan mengetahui dan dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pengelantaran anak tersebut? Benar Pak, pada saat penangkapan, saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Lalu apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara saksi? Saudara terdakwa mengakui sudah menggeletakkan anak tersebut di dekat pekarangan kosong karena ia telah melahirkan seorang bayi tetapi tanpa ayah. Baik, kepada Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Selanjutnya pada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, apakah pada saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri? Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri tidak jauh dari tergeletaknya bayi. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan hadir dalam persidangan. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lain atau ahli bukti lainnya.
Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan hari ini? Masih ada 3 orang lagi, Pak Hakim. Baik, silakan untuk selanjutnya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 3 atas nama Raffi Sampitianing Tias di Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, Bapak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Bisa lihat kartu identitas saudara? Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas dari saudara, dan saya harap saudara menjawab dengan jelas. Dimengerti? Iya, Pak Hakim, mengerti. Nama? Raffi Sampitianing Tias. Tanggal lahir? 23 April 1985. Jenis kelamin? Perempuan. Umur? 35 tahun. Agama? Islam. Alamat? Temanggung, Daleman. Kebangsaan? Indonesia. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Bapak Hakim. Kepada panitera atau juru sumpah, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenar-benarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sudah. Terima kasih. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 243 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Iya, Bapak Hakim, saya mengerti. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan hari ini? Mengerti, Yang Mulia, terkait dengan peristiwa penemuan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Baiklah, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa ini? Saya mendapat laporan dari Bidan Puskesmas Malung Daleman bahwa ada 2 orang perempuan yang membawa bayi perempuan yang baru saja lahir di kamar mandi rumah kosong ke puskesmas. Sejak kapan Anda mendapat laporan itu? Saya mendapatkan laporan itu tepatnya pada 1 Juni 2019 sekitar pukul 10 tepat. Bagaimana kondisi bayi tersebut? Tali pusar sudah dalam keadaan terpotong, menangis kuat, dan tidak ada tanda prematur sama sekali. Berapa
berat bayi tersebut? Telah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 3 kg. Baiklah, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kepada Saudara Penasihat Hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Saudara saksi, sudah berapa harikah saudara saksi merawat bayi tersebut? Kami bersama rekan merawat bayi tersebut selama 3 hari. Bagaimana keadaan bayi tersebut saat dirawat? Bayi itu dalam keadaan sehat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari kami cukup. Selanjutnya pada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Hakim Anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Pak Ketua. Saudara saksi, berjenis kelamin apakah bayi tersebut? Berjenis kelamin perempuan. Baik. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Baik, Saudara Saksi. Apakah Saudara Saksi akan menambahkan keterangan yang Saudara ketahui lagi? Baik. Untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari Saudara Saksi? Benar, Pak Hakim. Baiklah, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan hari ini? Masih ada 2 orang lagi, Pak Hakim. Silakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dihadirkan dalam persidangan hari ini. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi 3. Saksi atas nama Revana dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani, serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas dari saudara, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Bisa dimengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Nama? Supartini bin Daiman Parto Diharjo. Tanggal lahir? 22 Desember 1979. Jenis kelamin? Perempuan. Umur? 41 tahun. Agama? Islam. Alamat? Semawung Daleman. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan hari ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah atau dijanji? Saya bersumpah, Bapak Hakim. Kepada panitera atau juru sumpah,
segera memasuki tempat. Baik, saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih pada Panitra. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara adalah ibu kandung dari terdakwa? Iya, benar, Bapak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia terkait dengan peristiwa penemuan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa ini? Bahwa saya menemukan bayi tersebut di sebuah rumah kosong milik saya. Kapan saudara mendapatkan laporan itu? Saya menemukan bayi itu tepatnya pada 1 Juni 2019 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana keadaan bayi tersebut? Bahwa saya melihat bayi tersebut perempuan dalam keadaan dibungkus dengan selimut warna pelangi. Bagaimana tindakan saksi setelah melihat bayi itu? Setelah melihat bayi tersebut, saya melapor kepada Pak RW. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pak RW? Bahwa Pak RW langsung membawa keluar bayi dari rumah kosong tersebut dengan membonceng sepeda motor yang dikendari oleh saudara Fafa menuju ke Puskesmas Semawung Daleman agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Baik, saudara saksi merawat bayi itu selama berapa hari? Kami bersama rekan merawat bayi tersebut selama 3 hari. Bagaimana keadaan bayi tersebut saat dirawat? Bayi itu dalam keadaan sehat. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Selanjutnya, Hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih, Pak Ketua. Saudara saksi, berjenis kelamin apakah bayi tersebut? Berjenis perempuan. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa. Bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan
keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap kepada saksi lainnya atau ahli saksi lainnya. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini? Masih ada satu orang lagi, Pak Hakim. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum dihadirkan saksi tersebut. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi kelima atas nama Jarwo bin Wangun Pewiro. Persilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Saudara saksi bisa mendengar? Bisa. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Ya, Pak Hakim, Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas dari saudara. Menjawab dengan jelas. Bisa dimengerti? Nama saudara? Jarwo bin Wangun Pewiro. Tempat tanggal lahir? Semawung, 23 September 1985. Jenis kelamin? Laki-laki. Umur? Umur 45 tahun. Agama? Agama Islam. Alamat? Alamat Semawung, Daleman. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah atau dijanji? Saya bersumpah, Bapak Hakim. Bersediakah saudara saksi untuk disumpah? Saya bersedia dan bersumpah, Bapak Hakim. Kepada juru sumpah atau panitera, segera mengambil tempat. Persilakan. Ya. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain yang selain sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti, saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Bapak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan saksi dalam persidangan hari ini? Mengerti yang Bapak Hakim terkait dengan peristiwa penemuan seorang bayi yang baru saja dilahirkan dan ditelantarkan. Baik, silakan jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diberikan atau ditunjukkan kepada saksi? Ada, Pak Hakim. Apa yang Anda ketahui tentang peristiwa ini?
Saya mendapatkan laporan dari saksi Supartini binti Daiman Partodiharjo yang datang ke rumah saya bahwasanya di samping rumah kosong Supartini binti Daiman Partodiharjo, ibu kandung saya, ada bayi yang dibuang dan masih hidup. Kapan saudara mendapatkan laporan itu? Saya mendapatkan laporan itu tepatnya pada tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 9.30. Apakah saudara tahu di dalam kantong plastik itu? Saya tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam kantong plastik berwarna kuning dan yang bertulisan 9 tersebut. Di mana Anda melihat penemuan bayi tersebut? Saya melihat penemuan bayi tersebut di depan kamar mandi rumah kosong di dalam satu buah kantong plastik yang berwarna kuning dan bertulisan Nina tersebut, dan di saat kejadian tersebut ada bercak darah yang sudah kering. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya kepada Saudara Penasihat Hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kepada Penasihat Hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada saksi? Baik, Pak Hakim. Pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya pada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Ketua. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ketua. Pada saudara saksi, berjenis kelamin apakah bayi tersebut? Berjenis kelamin perempuan. Ya. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Tidak ada, Pak Hakim. Baik, Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi akan menambahkan keterangan yang Saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Pak Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari Saudara Saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat kembali ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi di persidangan hari ini? Cukup yang mulia. Untuk hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 jam 9 pagi dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ketiga Senin 12 Agustus 2019. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88-pidana-2019 Pengadilan Purworejo atas nama terdakwa Nanda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu,
Maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa, dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan kembali mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani, serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah dijelaskan di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar ini bagian dari barang yang sudah saudara gunakan saat persalinan di dalam rumah saudara? Ya, benar Pak Hakim. Satu potong handuk ungu yang terdapat bercak darah. Terus 2 potong sarung bantal guling bergambarkan keropi. 1 potong sarung bantal guling bergambar karopi, 2 potong celana dalam berwarna biru muda dan putih, 1 potong BH berwarna krem, 1 bilah pisau panjang kurang lebih 20 cm berganggang plastik putih, 1 buah potong tali pusar bayi dalam botol plastik kecil, 1 buah tas plastik berwarna kuning bertuliskan Nina yang terdapat bercak darah. Apakah betul? Ya, benar. Ya, benar Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara sendiri yang membuang atau menelantarkan bayi anak kandung saudara di dalam kamar mandi di rumah kosong sebelah rumah saudara? Iya, benar, Bu. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara sudah merencanakan untuk membuang bayi saudara tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk membuang bayi saya. Tetapi karena saya merasa malu melahirkan anak di luar nikah dan takut kepada orang tua, serta mencemarkan nama baiknya, dan lagi pula melihat kondisi rumah yang sepi, saya langsung berniat untuk membuang bayi saya agar tidak ada yang tahu. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pembuangan bayi atau tindak pidana lainnya? Tidak pernah. Saudara, coba jelaskan kronologi saat saudara melahirkan bayi saudara seorang diri di rumah. Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei, sekitar pukul 7 malam, saya merasakan perutnya mulas seperti Kok mati? hingga melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian saudara, apakah bayi yang barusan saudara lahirkan itu? Lalu saya membopong bayi saya yang sedang menangis dan membawanya ke dapur. Kemudian saya mengambil pisau guna memotong tali pusarnya. Setelah itu, saya mengambil handuk warna ungu di kursi meja makan dan meletakkan bayi saya di lantai dapur dengan beralaskan handuk tersebut. Lalu saya balik lagi ke kamar mandi
karena merasa ingin buang air kecil. Ternyata saya mengeluarkan ari-ari yang berbentuk gumpalan darah besar. Ari-ari tadi saya masukkan ke dalam sebuah tas plastik kresek warna ungu. Kemudian saya taruh di pekarangan samping rumah. Lalu saya masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil bayi yang barusan saya lahirkan. Kemudian membawanya ke sebuah rumah kosong milik kakek saya, Bapak Suprono, yang berada di samping rumah dan menuju WC dekat sumur untuk meletakkan bayi saya tersebut. Lalu saya pulang ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa yang ada agar terlihat seolah-olah tidak ada apa-apa. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada Pak Hakim. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Pak, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Pak, saya sudah mengakui kesalahan saya karena membuang bayi yang baru saja saya lahirkan dengan keadaan sadar dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara membuang bayi yang baru saja saudara lahirkan, saudara benar-benar karena niatan tersendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Iya Pak, saya benar-benar dengan kemauan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan yang telah saudara perbuat? Ya Pak, saya mengetahuinya. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pembuangan bayi tersebut? Iya Pak, saya sangat menyesal. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah kakek saudara Prono, saat saudara pergi membawa bayi yang baru saja saudara lahirkan? Saat itu masih sepi semua rumahnya, baik rumah saya maupun kakek saya. Karena orang tua dan adik saya sedang mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila, sedangkan rumah kakek saya memang selalu kosong karena itu rumah warisan. Baik, cukup Pak Ketua. Silakan Hakim anggota 2. Masih adakah yang perlu untuk ditanyakan? Tidak ada Pak Ketua. Oke, terima kasih. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami, Majelis Hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan sidang ini ditunda dalam 1 minggu ke depan? Ya, Pak Hakim, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Bagaimana Hakim Ya, anggota Hakim. 1 dan anggota 2? Oke, terima kasih. Baiklah, sidang hari ini, Jumat, tanggal 6 Desember 2019, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan.
yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang. Dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang keempat, Senin 19 Agustus 2019. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 garis miring pidana garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Purworejo atas nama terdakwa Maudy Andita Putri binti Sugiono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa, agar dapat mengambil tempat duduk kembali ke depan, dipersilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana sebagaimana terlampir. Tuntutan pidana untuk terdakwa Maudy Andita Putri binti Sugiono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. Menyatakan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 2 bulan dan 17 hari. Dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan dengan barang bukti 1 potong handuk warna ungu yang terdapat bercak darah, 1 potong sarung bantal guling bergambar kropi terdapat bercak darah, 2 potong celana dalam warna biru muda dan putih, 1 potong bra berwarna krem, 1 belah pisau panjang kurang lebih 20 cm bergagang plastik warna putih, 1 buah potong tali pusar bayi dalam botol plastik kecil, dan 1 buah tas plastik warna kuning bertuliskan Nino yang terdapat bercak darah. Sudah? Sudah, Pak Hakim. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penuntut hukum saya, Pak Hakim. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penuntut hukum saya, Pak Hakim. Penasihat hukum. Penasihat hukum. Iya. Ulangi. Ngeleh yo. Pokoknya. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim.
Bagaimana penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan kami waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, Pak. Bagaimana? Iya, Pak Hakim. Kami setuju sidang ini ditunda. Untuk hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, jam 9 pagi, dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah disiapkan, yang ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kelima, Senin 26 Agustus 2017. Pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 pidana garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Purworejo atas nama terdakwa tanda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap, Pak Hakim. Sudah kami siapkan, Pak Hakim. Silakan dibacakan. Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai perbuatan terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76B, pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Kesatuan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Kesatuan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi kami tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya atau pemidanaannya, mengingat poin A, bahwa terdakwa Maudi Andita Putri berdomisili di Kelurahan Semawung Daleman, Aglik Selatan, RT 3 RW 6, Kelurahan Koloarjo, Kabupaten Purworejo, mengikuti kedua orang tuanya. Poin B, bahwa terdakwa berstatus sebagai mahasiswa semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Poin D, bahwa terdakwa sebagai pribadi yang tertutup. Poin D, bahwa terdakwa diketahui sebagai atlet pencaksilat. Poin E, bahwa di dalam perjalanannya sebagai atlet pencaksilat, terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama Danit sebuah kejuaraan pencaksilat. F, bahwa terdakwa dengan Dani kemudian berpacaran. G, bahwa setelah beberapa lama keduanya berpacaran, terdakwa hamil. H, bahwa atas kehamilan tersebut, terdakwa merasa takut dan malu kepada orang tuanya dan tetangganya, akhirnya terdakwa
berketetapan menyembunyikan kehamilan tersebut dan orang tuanya serta tidak menyampaikan kepada pacarnya. I. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 8 terdakwa melahirkan bayi perempuan tanpa bantuan siapapun karena terdakwa berada di rumah seorang diri. J. Bahwa atas lahirnya bayi tersebut tanpa mempunyai suami dan tidak diketahui bahwa orang tuanya ataupun tetangganya. K. Bahwa kondisi terdakwa yang panik dan bingung membuat terdakwa menempuh jalan pintas dengan cara menaruh bayi tersebut di sebuah rumah kosong di samping rumah dengan maksud agar ditemukan orang. L. Bahwa kemudian pada pukul 9.30 adik terdakwa menemukan bayi di rumah kosong di sebelah rumah yang kemudian dilaporkan kepada ibu terdakwa yang baru pulang dari upacara di kantornya tentang penemuan bayi. M. Bahwa atas penemuan bayi tersebut, ibu terdakwa dan warga sekitar membawa bayi tersebut ke Puskesmas Semawung, Daleman, Kuloarjo untuk mendapatkan perawatan medis. O. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian diketahui jika bayi yang ditemukan merupakan bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa dan bahwa untuk kepentingan perawatan lanjutan oleh penyidik unit PPA Polres Purworejo, bayi tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya dititipkan di Rumah Pelayanan Anak Wiloso Tomo Salatiga, dan di dalam perawatan tersebut bayi diberi identitas sementara dengan nama Junia Rahmadani. P. Bahwa terdakwa dalam usia yang sangat muda, 19 tahun, ketika menghadapi perkara yang berat, tidak dapat berpikir secara jernih tanpa meminta bantuan orang lain. Terdakwa menyelesaikan sendiri walaupun di luar kemampuannya. Q. Bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menyadari melakukan kekhilafan, melakukan perilakuan yang salah dan penelantaran terhadap bayi yang baru dilahirkan dan akan merawat bayi tersebut secara baik. R. Bahwa di persidangan juga hadir seorang laki-laki yang bernama Dani yang mengaku sebagai pacar terdakwa serta ayah biologis dari bayi tersebut yang menyatakan bersedia bertanggung jawab untuk merawat dan mengasuh bayi tersebut bersama terdakwa sebagai anaknya. S. Bahwa untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, dan perawatan dari keluarganya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 melalui Kanit PPA Polres Purworejo telah diserah terimakan kepada ibu kandung terdakwa atas nama Supartini sebagai keluarga yang berhak seorang anak bayi perempuan tersebut di atas guna perawatan, pengasuhan, dan pendidikannya. T. Bahwa bayi yang dilahirkan oleh terdakwa sekarang di dalam perawatan. U. Bahwa untuk perkembangan jasmani dan rohani, bayi memerlukan kasih sayang yang bisa didapatkan dari terdakwa sebagai ibunya. V. Bahwa terdakwa yang sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berharap bisa segera kembali mengikuti kuliah. W. Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Majelis Hakim yang kami hormati, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut. Memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik. Dengan demikian, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Jumat tanggal 9 September 2019 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang 6, Jumat 9 September 2019, pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 88-pidana-2019 Pengadilan Purworejo memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Maudy Andita Putri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahu bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap, Hakim. Memperhatikan pasal 76B, pasal 77B, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Maudy Andita Putri binti Sugiono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatuan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu selama 2 tahun dan 17 hari. Anjir, salah. Bangi. Anjir. Mengadili, menyatakan terdakwa Maudy Andita Putri binti Sugiono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatuan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 2 bulan dan 17 hari. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat,
memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, menetapkan barang bukti berupa 1 potong handuk berwarna ungu yang terdapat bercak darah, 1 potong sarung bantal guling berwarna keropi terdapat bercak darah, 2 potong celana dalam warna biru, muda, dan putih, 1 potong BH berwarna krem, 1 bilah pisau panjang kurang lebih 20 cm bergagang plastik putih, 1 buah potong tali pusar bayi dalam botol plastik kecil, 1 tas plastik berwarna kuning bertuliskan Nina yang terdapat bercak darah, musnahkan. Yang keenam, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, saya mengerti Pak Hakim. Baik, Pak Hakim. Siap dibantu? Saya akan membantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register 1777 pidana titik B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai cuy. Kok pengadilannya ganti Semarang? Masih ya? Dah iyo makanya iku. Iki ganti yo. Loh, iya. Keren banget ya. Terus sidang anu sidang 17. Sidang 5. Ganti yo. Tak ulangi meneh kek. Apa sih ganti? Oke, saya ulangi lagi. Oke. Tuh, nemen iki. Itu sing dia. Kenapa diulangi, Yas? Iku mau Pengadilan Negeri Semarang, bukan Purworejo. Iki Purworejo kan apa Purwodadi sih? Purworejo. Purwoyoso. Ya Allah, Oke, saya rakwat nyawang aku. Ya Allah, rakwat nyawang aku. Baiklah. Terus bar kue aku ngomong meneh kok Yas. Yo Langsung ngomong turu meneh. yo lah. Ngomong. Improvisasi yo. Hah? Langsung turu yo lah. Diimprov, panitera ngimprov yo. Iya, aku cuma penutup. Oh, kayak sing di awal mau. Yo. Iya. Terus engko berkuwi moderator tolong di absen. Atau Mbak Puput atau siapa? Bisa dipahami? Iya, iya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor register 1777 pidana titik B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Purworejo atas nama terdakwa dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 88 garis miring PI pidana khusus garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Maudy Andita Putri
pada hari Jumat 9 September 2019 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Maulana Imtiaz Inam. Hadir. Putri Ismaidi Wijaya. Hadira. Ria Rismawati. Hadira. Lailatul Maula. Hadir. Istisfa Fajriyah. Hadira. Kana Ahsan Basri. Iza Sofianida. Hadira. Indra Maulana. Hadir. Imam Syafi'i. Hadir. Imam Syafi'i. Indah Nurul Humairah. Hadiro. Oh, Indah Nurul toh. Indah Agista Cahyanti. Hadira. Putri Sri Wahyuni. Putri Sri Wahyuni. Putri Rizky. Rano. Hadira. Hafidatur Rafiqah. Sekar Wahyuningsih. Muhammad Ma'ruf Yanuar. Hadir. Hafidatur Rafiqah hadir. Nggih, Mbak Yu. Mau. Khairul Anam. Hadir. Muhammad Rafi Nasution. Wis. Penutupan ora moderator. Jangan turun di absen. Ayo. Revana. Revana berhati. Lali. Itu apa namanya? Penutupan. Raf, terima kasih. Nah, wis terima kasih. Iki tak recordingnya tak tutup. Iku penuh enggak? Wes rek itu. Moderator tutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari PPL Kelompok 7 Fakultas Hukum. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang and santuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.